Sadaqallahul azim. Jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari menjelang malam kita bisa bermuajahat untuk taklim bersama. Salawat salam Allah, semoga Allah curahkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita angkat pada pengajian malam ini meneruskan tentang tafsir hadis Arba'in Nawawiyah. Kalau malam ini masuk pada hadis yang ke-22, sedikit mengulas hadis yang ke-21. Mungkin bukunya yang dibagikan masih ada ya. Hadis yang ke-21, langsung saja kalimatnya. An Abi Amri wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu ahad anhu ahadan ghairak qala kul amantu billahi summa istaqim. Jadi intinya ada seorang laki-laki menemui Rasulullah, langsung menyampaikan, ya Rasul, sampaikan kepadaku tentang Islam yang saya nggak perlu tanya kepada orang lain. Jadi cukup sama engkau ya Rasul. Nabi menjawab, katakan saja aku iman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi kita cukup, ya Allah aku iman padamu ya Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah datang di majelis taklim, istiqomah dengan tetangga gak berbuat jelek, tidak hasud, tidak iri, tidak dengki, istiqomah sedekah, istiqomah, istiqomah, istiqomah. Dulu pernah kita kaji istiqomah itu ada 3. Masih ingat gak? Istiqomah fil aqidah, istiqamah fil ibadah, istiqamah fi akhlaqil karimah. Jadi disiplin kontinu dalam urusan akidah. Saya sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai mati, sampai dipanggil oleh Allah, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun ditawari supermi, tawari beras, tawari UMR tiap bulan supaya pindah agama, apapun yang terjadi, sekali istiqomah fil aqidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istiqomah yang kedua fil ibadah, kontinu dan disiplin dalam ibadah. Tadi awal saya sampaikan, istiqomah ibadah, sholatnya istiqomah, ngajinya istiqomah, sedekah istiqomah. Jangan berbuat baik dengan tetangga, istiqomah, pertahankan istiqomah itu. Itu urusan ibadah. Nanti ibadah ada 2, ada ibadah vertikal yang namanya hablum minallah, ada ibadah horizontal yang namanya hablum minan. Itu istiqomah. Baru istiqomah yang ketiga, istiqomah fi akhlaqil karimah, disiplin dalam berakhlak. Contoh kecil akhlak keseharian. Setelah saya ngaji, saya mulai menjaga aurat laki-laki dari lutut sampai pusar, maka saya tidak bakalan pakai celana pendek lagi. Disiplin tuh. Siang, malam, di rumah, di luar rumah, celananya menutup aurat, lututnya ditutup. Itu istiqomah akhlak dalam berpakaian. Sudah bisa apa belum? Nggak pakai celana pendek. Ya kalau lagi sama istri boleh pamain.
Saya kadang kalau lagi jalan ke Gang Benus, bapak-bapak pada celana pendek, berarti belum istiqomah berakhlak. Contoh yang kedua, sering saya sampaikan, la ya'kulanna wa la yasrobanna bishimalikum. Janganlah kamu makan dan minum dengan tangan kiri. Li'anna syaitana ya'kulanna wa yasrobanna bishimal. Karena yang namanya syaitan itu minumnya dengan tangan kiri. Ini akhlak dalam minum. Jadi kalau minum istiqomah, sudah tidak pernah tangan kiri, selalu tangan kanan. Kalau yang namanya minum pakai tangan kiri gampang sih ya. Maaf bang ini, hampura ya. Istiqomah dalam berakhlak, mulai tangan kanan. Merokok juga yang merokok jangan tangan kiri. Ustaz juga merokok, gak pernah nyedot pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Kok Ustaz di musola Al-Falah gak pernah merokok, gak dikasih. Makro kalau nggak ada itu yang kemarin yang kita kaji. Adapun malam ini hadis yang ke-22 temanya adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita langsung semak. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul hadis al-arba'in nawawiyah fi sani wal 20. Tafsir hadis arba'in nawawiyah yang ke-22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shalaita al-maktubati wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am, rawahu Muslim. Wa makna haramtul haram ijtanabtuhu wa makna ahlal wa makna ahlaltu halal fa'altuhu mu'taqidan illahu. Dari sahabat Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ya Rasul, bagaimana pendapatmu wahai Tuhan jika saya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan tidak saya tambah selain daripada itu, apakah saya bisa masuk surga? Jawab Rasulullah, ya, bisa masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Nah di sini, dan maksud aku mengharamkan yang haram ialah agar menjauhinya, dan maksud aku menghalalkan yang halal ialah agar mengerjakan dengan keyakinan halalnya. Dan lihat saya. Jadi kalau zaman Rasul itu gampang, karena Rasul itu kalau menyampaikan apapun langsung dari Allah. Umpama salah, malaikat Jibril nolak, Muhammad, yang gitu. Nah, jadi maksud Rasul itu terjaga dari kesalahan. Ada laki-laki datang, ya Rasul, ini orangnya biasa-biasa aja, orangnya nggak kaya, tapi golongan miskin ini orang ini. Karena nanti ada asbabul wurudnya. Asbabun nuzul itu sebab musabab nuzulun, turun, maka ada nuzulun Quran. Asbabul wurud sebab musabab wurud datangnya hadis. Jadi ada sebab musabab. Jadi ini ada laki-laki, ini orang miskin ini ngomong, ya Rasul,
Kalau saya itu ya sekedar sholat 5 waktu aja ya Rasul. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus saya hanya puasa Ramadan ya Rasul. Terus saya menghalalkan yang halal, yang haram saya jauhi ya Rasul. Kalau saya hanya melakukan sholat 5 waktu saja, tapi saya nggak menjalankan yang sunnah, terus saya cukup Ramadan saja, saya tidak puasa Senin Kemis dan sunnah-sunnah yang lain, tapi yang halal saya makan, yang haram saya jauhi. Kalau hanya begitu, apakah saya bisa masuk surga? Ternyata jawabannya, oh bisa. Ayo silakan masuk surga. Jadi nggak perlu sholat qobliyah, nggak perlu ba'diyah. Tapi nggak begitu dong. Ini kan ada tafsirnya. Dengan tafsir, walau azin ala dzalik syai'an ay minal mutawwa'ati. Apa sih? Jadi saya itu ya hanya 5 waktu tok. Duhur aja, asar aja. Gak ada saya qobliyah duhur, gak ada saya ba'diyah duhur. Maka ini akan muncul kalimat Bapak, Ustadz selalu ngomong tuh, tolong dong kalau mau sholat duhur qobliyah dulu. Sholat sunnah qobliyah 4 rakaat, 2 salam. Dalam kajian fikih yang 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad. Habis sholat duhur, sholat ba'diyah duhur 4 rakaat, yang 2 rakaat muakkad, yang 2 ghairu muakkad. Ini bagaimana Ustaz dengan hadis yang itu? Katanya cukup sholat duhur aja, asar saja, maghrib aja, isya aja, subuh aja, masuk surga. Bingung saya Ustaz. Gak usah bingung, dengerin aja. Terus kalimat yang di bawah, adkhulul jannah, kan gitu loh. Terus apakah saya bisa masuk surga tanpa siksa ya Rasul? Jawabannya, ay min ghairi iqabin. Ini aslinya di kitab ini. Karena di YouTube maka saya harus pakai kitab kuning. Di sini kalimatnya, ay min ghairi iqabin. Ada siksa tanpa siksa nanti Pak. Jadi Pak Mael, silakan duhur aja lah, gak usah qobliyah. Umpama asal saja umpama, itu udah bagus. Tapi di sini ingat, apakah semudah itu toh? Orang yang hanya 5 waktu, orang yang hanya puasa, itu terus tiba-tiba masuk. Ternyata alim ulama memberikan warning, memberikan perhatian kepada kita semua. Wasoha, di sini waqad soha anna ba'dal kaba'ir tamna'u min dukhulil jannah ma'a ta'khir kaqatir rahimi wal kibri wad dairi hatta yubda wa soha anna al-mu'minina idha jazu ala sirati habbasu ala qamtiratin hatta yaqtassa minhum matalimun kanat bainahum fid dunya. Yang artinya sudah ada. Jadi intinya begini Mas. Jadi Ustaz, sholat rajin, puasa rajin, yang halal dimakan, yang haram dijauhi, masuk surga. Ya, betul itu. Terus itu aja amalannya. Apakah semudah itu? Alim ulama memberikan perhatian. Awas, ada nggak rambu-rambu yang kita tabrak? Dan sungguh bagi orang-orang yang mempunyai dosa besar, loh, jadi ini rajin 5 waktu puasa iya, halal jauh, haram halal diambil, haram dijauhi. Tapi kalau dia mempunyai dosa besar, nah awas, maka akan tertahan masuk neraka. Akan tertahan masuk surga. Nanti diambil dan terberangkatkan dalam masuk surganya. Jadi rajin 5 waktu puasa iya, ini masuk surganya nanti akan terbelakang, ini akan terhalang karena punya dosa. Contoh Pak Mael dulu bajingan,
Sorry Mama, ini kok contohnya saya sih Ustaz. Ya lagi kepengen ngomong sampean aja saya. Mau ngomong Pak Gino, rontok nanti kondisinya. Saya mau ngomong Pak Supi, iya kalau hubungannya wanita, kalau enggak. Shallu ala Nabi Muhammad. Dulu dosanya banyak. Maka di sini contohnya dosa memutuskan silaturahim, memutuskan persaudaraan. Contoh dalam keluarga ini ada 5 keluarga, ya. Gara-gara bagi warisan, rebutan, baginya nggak adil, kakaknya sama adiknya nggak kenal, sampai mati. Maka orang itu akan dihandle dulu masuk surganya. Kamu dulu gara-gara warisan, kakak kamu nggak kenal ya? Kenal dulu. Walaupun kamu rajin ibadah di Al-Falah, ibadah di Al-Zairiyah, ntar dulu. Sini. Yang kedua, sombong. Ini ada yang sombong nggak di sini? Sombong itu bukan kok begini. Ini sombong yang begini sih jelas. Habis beli motor gede NMAX, walaupun krip, pakai motor gede warna merah, kacamata hitam, dipanggil nggak noleh. Pemain nggak noleh, sombong itu. Padahal apa budik dia. Ya itu oke, kalau memang pura-pura budak, gak mau noleh, atau dia bergaya segala macam, itu terang-terangan. Atau dia ngomong, aku ini di rumah punya sawah 10 hektar, bahkan saya punya kebun kelapa sawit 50 hektar, punya kebun karet sekian hektar, pamer, saya itu kemarin bantu musola Al-Falah, defisitnya habis, saya bantu semuanya. Sombong dia, ya itu betul. Tapi ada sombong juga yang gak kelihatan. Yang tahu hati sampean. Habis beli HP baru, lagi duduk sama teman-teman, geletakin di hati niatnya pamer, di hati sendiri ngomong, HP gua baru, supaya teman pada lihat 16 juta iPhone. Tapi dia nggak ngomong hatinya ini, itu sombong itu. Allah tahu, Allah itu maha tahu. Itu. Lah yang ketiga apa ini sombong di sini? Ini diantara contohnya apa? Utang. Kalau nanti sampai mati kok hutangnya belum dilunasi, walaupun sholatnya rapi, puasa rapi, halal dimakan, haram dijauhi, kalau pas lewat masuk surga dipanggil dulu, Herodin, sama kayak saya. Kamu punya utang ya? Sini. Dulu ketika kamu jadi tukang bobot besi, besinya utang sekian, belum dilunasi sama kamu. Kamu pernah ditagih, tapi kamu tar modal dia. Nah, makanya yang punya utang buru-buru dilunasi. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, seluruh dosa hambaku yang urusan dengan Allah, aku mampu untuk mendoakan kepada Allah agar dosa diampuni. Tapi kalau urusan utang gak bisa Rasulullah. Kan dulu pernah cerita toh, Kanjeng Nabi lagi duduk santai, tiba-tiba ada mayit datang. Nah itu mayit namanya Supi. Saya contoh Supi kalau wanita mati-matian, Supi. Rasul tanya, ini mayat siapa? Supi ya Rasul. Punya utang gak dia ketika mau mati punah ya Rasul? Berapa? 40 juta. Bos, 40 juta. Kalau hanya kelasnya saya 40.000. Oh kalau begitu sholatkan. Saya nggak mau menyolati orang yang masih punya hutang. Rasul nggak mau menyolati orang yang punya hutang. Karena apa? Ini utang harus dilunasi dulu. Maka yang punya utang buru-buru dilunasi.
Nabi Muhammad. Ingin cepat lunas apa tidak? Yang utang kalender siapa? Nanti yang ngerti hanya sampean dengan Allah. Ya, nanti sudah istirahat sambil makan kue, duitnya disiapkan biar anak-anak keliling mintain uang kalender. Aduh Ustaz, aing terbawa duit. Siapin aja duitnya. Kalau ada yang tanya, Pak Haji Ihsan, masih apa enggak kalendernya? Saya ingin sedekah lewat kalender, walaupun 15.000 buat beli buku-buku anak-anak untuk perpustakaan. Masih ada Pak Haji Ihsan, masih banyak kan Pak Haji? Saya bikin lagi. Oh, untuk sedekah buat perpustakaan. Gampang, saya bikin lagi, tinggal ngomong. Oke, jadi kembali, ini pelajaran untuk kita. Ternyata masuk surga mah gampang. Apa? Cukup sholat 5 waktu, cukup puasa Ramadan, yang halal diambil, haram dijauhi, tapi asalkan tidak besar. Nah, maka di sini, dan sungguh orang-orang yang beriman ketika mampu melewati Shiratal Mustaqim, Shiratal Mustaqim dilewati, maka ditahan oleh tembok yang besar. Haji Ihsan ini cepet banget jalannya ini. Tak dulu pernah mendolimi enggak ini? Contoh dulu ketika jadi kernet bus. Pernah jadi kernet ya? Kondektur, ada orang naik nggak mau bayar, ditabrak, pak. Kenapa nggak bayar? Sakit orang ini, terdolimi. Nanti di sana malaikat Pak Ihsan yang mukul saya dulu, dipanggil. Halo Pak Ihsan, siap. Sampai dulu ketika jadi kondektur pernah mukul orang ini. Di sana nggak bisa bohong. Ngomong iya. Nah, sampai dosa. Ambil pahala Pak Ihsan. Makanya di sini orang yang pernah didolimi supaya bisa diampuni oleh Allah, ditemui orang itu. Mas, maaf ya Mas, dulu saya mukul sampean waktu jadi kondektur, sampai tersakiti, saya mohon maaf. Kebetulan ini orangnya cerdas. Entar dulu, nggak asal maaf. Oh ini biru, satu pukul 5 juta, 5 juta sekarang. Mudah-mudahan sekali tonjok lapor polisi di Facebook 5 juta, kalau nggak penjara 4 tahun. Makanya jangan asal pukul. Tiba-tiba bapak marah sama saya, wah, saya nggak balas. Saya foto apa? Besok ke dokter, lapor polisi, citu Pak Main. Bapak menjawab Pak Ustadz, iya. Emang kenapa Pak Ustadz bikin contoh saya terus soalnya? Keterima saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dulu udah pernah saya sampaikan kan, orang yang bangkrut. Saya tulis sendiri. Nabi pernah bertanya, wahai sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah orang yang tidak punya duit dan tidak punya harta benda. Rasul ngomong enggak, orang yang bangkrut dari umatku nanti datang pada hari kiamat membawa amal sholat. Sholatnya rajin orang itu. Orangnya puasa rajin, zakatnya rajin, dia itu datang tapi penuh dengan kesalahan dolim itu. Pernah mukul, maka Haji Ihsan pahala sholatnya untuk bayar orang yang didolimi. Dan 2 lagi, menjadi pengurus. Ketika itu ada orang miskin minta tanda tangan. Wah, saya tanda tangan kalau ada itu. Sampai dia nggak punya, akhirnya dia utang-utang sampai tambah sengsara. Itu namanya menggolimi. Nah, ini yang banyak menggolimi para anggota dewan kita itu. Uang rakyat diambil.
Makanya jangan pernah menyakiti orang lain, baik secara rasa ataupun secara jasmani. Karena apa? Itu akan membendung kita ketika nanti kita akan masuk ke alam surganya Allah Subhanahu. Nah sekarang begini, untuk menambah ini, terus jangan menganggap enteng tidak menjalankan ibadah sunnah. Karena di sini yang namanya urusan hanya menjalankan sesuatu yang wajib tanpa sunnah, tapi alim ulama menyampaikan wafil hadis jawazu tarkit tatabbu'ati roksan. Apabila orang itu kok gampang-gampang meninggalkan urusan sunnah dari satu kampung, gitu kan? Ingat, wa anna tartiba ala taqiyya fawatun rib'un adimun. Orang yang gampang meninggalkan urusan yang sunnah itu sungguh dia menghilangkan keuntungan yang sangat besar. Jadi sholat qobliyah nggak pernah, sholat ba'diyah nggak pernah, itu orang yang rugi. Kan pernah saya sampaikan, wa masru'iyati, adapun pelaksanaan qobliyah dan ba'diyah itu kalau para nabi dan rasul menambah pahala, ini dalam kitab Al-Bajuri. Kalau kelasnya orang awam untuk menutupi segala kekurangan ketika urusan wajib dijalankan. Contoh, sholat kita kurang khusyuk, sholat kita kurang tajwid, sholat kita kurang serius. Kekurangan inilah yujbaru, ditutupi dengan pelaksanaan ibadah sunnah. Maka di sini kalau sampai menggampangkan, wa isqatu lil muru'ati, sholat sunnah atau sunnah-sunnah yang lain tidak dijalankan, wibawanya kurang. Makanya saya itu kalau ada imam, kok imamnya nggak menjalankan sholat qobliyah atau ba'diyah, saya nggak senang gitu. Kan di tempat-tempat lain itu ketika sholat zuhur, ba'diyah, saya makmum, tiba-tiba kalau imamnya setelah sholat nyelonong keluar, saya nggak senang itu. Imam kok nggak ba'diyah, muru'ahnya hilang. Ya, jadi tujuan untuk sholat qobliyah dan ba'diyah itu adalah untuk menyempurnakan segala kekurangan sholat wajib yang kita jalankan. Jadi kesimpulan dari kajian malam ini adalah menjalankan perintah Allah sebenarnya bisa langsung membawa kita ke alam surga. Tapi ingat, kalau melakukan zalim kepada sesama, itu yang akan menjadi penghalang kita untuk masuk surga. Maka dosa-dosa orang yang terzalimi akan ditukar dengan pahala kita. Maka endingnya, janganlah suka menzalimi sesama tetangga, sesama teman, sesama muslimin muslimah. Bisa dipaham? Walhamdulillahirabbil